Shalom semuanya, kembali lagi dengan saya Yefta Tri Elnatan Nadeak, kelas 12 MIPA 1, Sekolah SMA Negeri 23 Batam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, senang berjumpa dengan kalian semua. Nah, di video kali ini saya akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 12 SMA dengan judul materi Demokrasi dan HAM. Nah, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sekali lagi, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk menyuarakan aspirasi mereka, berpartisipasi mensupport suatu pemerintahan demokrasi dalam perumusan dan pengembangan hukum. Nah, negara kita, Indonesia, menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan pendapat dan menyuarakan aspirasi. Apa sih ciri-ciri dari demokrasi ini? Ciri-ciri yang pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi semua rakyat atau warga negara. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Semuanya sama setara, tidak ada yang beda-beda. Adanya lembaga peradilan yang menjadi alat penegakan hukum. Hukum harus ditegakkan dalam suatu negara demokrasi. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Semua warga negara berhak merasakan kebebasan dan kemerdekaan. Ciri selanjutnya adalah adanya pemilu untuk memilih siapa wakil rakyat dalam suatu negara demokrasi atau pemerintahan demokrasi. Rakyat dituntut untuk memilih. Selanjutnya, pemilu dalam suatu negara demokrasi atau pemerintahan demokrasi bersifat bebas, jujur, adil dalam menentukan atau memilih pemimpin secara negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Terakhir, adanya pengakuan terhadap perbedaan banyak golongan, perbedaan budaya, suku, ras, agama, dan banyak lagi perbedaan yang ada di suatu negara demokrasi. Itu dia ciri-ciri dari negara demokrasi. Selanjutnya ada tujuan demokrasi. Demokrasi bertujuan yang pertama adalah memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Maksudnya di sini, negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, rakyat akan memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi mereka di muka umum. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Tujuan yang kedua adalah mencegah perselisihan dalam suatu negara demokrasi, baik itu secara kelompok, golongan, ras, suku, dan lainnya. Demokrasi juga bertujuan mencegah terjadinya perselisihan dan konflik. Dalam negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi harus diselesaikan secara musyawarah, secara baik, secara keluargaan, secara damai. Tujuan yang ketiga, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Ada sangkut pautnya dengan tujuan demokrasi yang kedua tadi, menciptakan keamanan dan sehingga tidak terjadinya kekacauan dalam suatu pemerintahan demokrasi, dan demokrasi menjadi jaminan hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama-sama. Tujuan keempat demokrasi adalah mendorong masyarakat untuk aktif dalam sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat didorong untuk aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut, suatu negara. Tujuan kelima ada membatasi kekuasaan pemerintahan. Tujuan dalam membatasi kekuasaan pemerintahan di sini adalah supaya rakyat tidak
supaya pemerintah dalam suatu pemerintahan tidak semena-mena atas rakyat yang ada. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Ingat, kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem demokrasi ada di tangan rakyat. Jadi, sehingga tidak ada permainan di dalam pemerintahan. Itu dia teman-teman pengertian, ciri-ciri dan tujuan dari demokrasi. Selanjutnya tadi saya bilang, apa sih hubungan demokrasi dan HAM? Hubungan yang pertama ada setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dalam kehidupannya. Jadi, hubungan demokrasi dengan HAM, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dalam kehidupannya dan memiliki keturunan bagi generasi-generasi selanjutnya. Hubungan yang kedua, demokrasi dan HAM adalah setiap orang berhak untuk setiap orang bebas dan berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing orang. Lalu setiap orang berhak untuk memiliki pekerjaan, memiliki pendidikan dan pembelajaran dan juga tempat tinggal di wilayah negara suatu pemerintahan. Hubungan HAM dan demokrasi yang ketiga, setiap orang berhak untuk memperoleh jaminan sosial di dalam kehidupan mereka masing-masing. Hubungan demokrasi dan HAM yang keempat, setiap warga negara yang menyandang masalah sosial seperti masyarakat yang tinggal di daerah terpencil berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Hubungan sosial yang kelima, setiap warga negara diberikan kebebasan dan hak-hak yang berhak diterimanya. Namun juga setiap warga negara harus memberikan rasa hormat kepada pemerintah yang memerintah. Hubungan demokrasi dan HAM yang keenam adalah kebebasan dan hak warga negara untuk terjun langsung dalam dunia pemerintahan. Dalam artian ikut ambil bagian untuk menjadi badan negara yang memegang kedaulatan sistem pemerintahan negara Indonesia, seperti tujuan dan ciri-ciri dari demokrasi. Nah, inti dari hubungan demokrasi dan HAM dalam pembelajaran ini adalah semua isi dari hak asasi manusia, semua hak-hak yang diterima, yang harus dimiliki oleh semua manusia, tercantum di dalam demokrasi. Demokrasi menjadi dasar dalam pemberian hak-hak asasi semua warga negara. Itu dia teman-teman, hubungan antara demokrasi dan HAM. Nah, tadi saya juga di awal sudah mengatakan, saya akan membahas sedikit tokoh Alkitab yang memiliki sifat demokrasi. Kita tahu, yang pertama adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu mengasihi semua umat manusia. Walaupun itu manusia tersebut sudah melakukan banyak kesalahan, Tuhan tetap mengasihi semua manusia. Salah satu contoh Tuhan Yesus memiliki sifat demokrasi terdapat di kitab Perjanjian Baru dalam Matius, di mana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana cara kita menjadi rakyat yang baik di dalam suatu pemerintahan. Pada saat itu, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apakah kita layak untuk memberikan pajak kepada pemerintah atau kaisar yang menjadi pemimpin dalam masa itu? Tuhan Yesus bingung, apa maksudmu ini? Itu adalah hal yang munafik. Tuhan Yesus mengajarkan kepada untuk memberikan apa yang menjadi ketetapan. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan apa yang menjadi ketetapan setiap warga negara di dalam demokrasi. Dalam masa itu, seluruh masyarakat atau rakyat dalam masa itu diwajibkan untuk memberikan pajak kepada kaisar. Tuhan Yesus mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut. Tuhan Yesus mencerminkan sifat demokrasinya kepada murid-muridnya.
banyak hal lain sifat Tuhan Yesus yang menjadi dasar demokrasi. Kita sudah tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi dan Tuhan Yesus menjadi jaminan bagi kehidupan semua umat manusia dan menjadi kasih bagi semua umat manusia. Terima kasih teman-teman, itu tadi sedikit dari penjelasan saya mengenai demokrasi, HAM, apa hubungan antara demokrasi dan HAM, dan salah satu tokoh Alkitab, Tuhan Yesus yang memiliki sifat demokrasi, yang mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan ketetapan dalam suatu pemerintahan, melaksanakan kewajiban mereka. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman telah menonton video ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua. Bye-bye.